Oke, Pak. Ya, tak share screen dulu saja ya. Jadi, baik, selamat pagi teman-teman semua. Ini kita mau bikin ujian dengan model workshop. Workshop ini sudah digunakan kalau yang dosen muda kemarin ya, Mas Lutfi. Itu Pak. Pelatihan untuk menilai teman yang lain. Iya. Sebenarnya ini sangat memudahkan dosen untuk menilai kualitas video, tidak hanya kita, tapi juga dosen yang lain. Jadi ini contohnya, ini ujian yang kayak gini. Jadi saya minta untuk membuat video, ini untuk S2, mata kuliah S2 saya tak bikin gini semua. Kemudian ada 2 poin penilaian, penguasaan materi sama penyajian materi. Penguasaan materi didetailkan, ada rumusan masalah, model yang dikembangkan, penjelasan model dan interpretasi model, kemudian penyajiannya itu kejelasan materi, video animasi, intonasi suara. Ini dikumpulkan, ini ujiannya Jumat 7.30. Tapi tak kumpulkan paling lambat Jumat 30, terus kemudian peer assessment-nya dimulai jam ujian itu 7.30 sampai 9.30. 2 jam penilaiannya. Jadi satu video kan kira-kira 30 menit. Ini kemudian ada waktu 2 jam. Jadi untuk menilai seperti itu. Nah, ini untuk setup-nya dimulai dari awal ya. Tak contohkan dulu hasilnya saja ya. Jadi supaya ada bayangannya. Ini ngajari set operasi lanjut, kemarin latihan gini. Contohnya ini butuh semua tahap itu diselesaikan. Ada setup, ada proses submission, ada proses assessment, ada proses grading. Ini harus berurut. Jadi setup ini kita lakukan sekarang, kemudian nanti allocation ini adalah untuk mengalokasikan reviewernya siapa. Ini bisa di set acak. Asalkan sudah ada yang submit, kemudian nanti bisa kita set acak jumlah yang mau direview berapa, misalkan hanya 4, number of review itu 4 per submission, kemudian ini apakah boleh satu grup, kalau reviewernya tidak boleh dari satu grup, ini kita klik, kemudian ini kita save gitu, otomatis akan melakukan assignment kayak gini nih. Jadi ini satu orang ini, Debbie, ini dia melakukan submission ini, kemudian dinilai oleh 2 orang. Di 2 orang ini. Kemudian Sitka, ini karena satu kelas hanya 3 ini. Sitka dinilai oleh temannya yang lain, Ratna sama Debbie. Kemudian Ratna dinilai oleh Debbie dan Sitka. Ini masing-masing menilai temannya. Jadi ini contohnya, ini submission-nya bisa diklik di sini. Ini submission-nya saya set bentuknya adalah video. Jadi ini Debbie submit, kemudian ada Sitka yang menilai. Ada 3 aspek, pada saat itu saya berikan contoh 3 aspek. Nilainya maksimal 10. Nilainya maksimal 10. 3 aspek boleh menilai sama, kemudian ada komentar umum yang kita minta. Jadi ini yang kemudian, ini sebagai contoh kemarin saya minta komentar secukupnya aja. Kemudian ini Ratna juga menilai temannya yang lain. Grade-nya 1 sampai 10 semua. Kemudian setelah itu ada overall feedback. Nah, ini kita lihat penilaiannya ya. Jadi setelah menilai, ini kan baru tahap tadi assignment ya. Nanti kalau terlalu cepat kita ulang dari awal. Ini hanya untuk menunjukkan saja, ini adalah tahap allocation submission. Setelah ini selesai, close submission, hasilnya seperti ini. Debbie tadi dinilai oleh Sitka sama Ratna 10 toh. 10, tapi ini bobotnya kan maksimal 80 ya. 80. Ini saya beri jadi grade submission-nya. Jadi kalau melakukan submission itu grade-nya 80. Kalau melakukan assessment dengan baik semua diisi, nilainya 20. Jadi seperti ini. Jadi total nilainya nanti ini bisa di-download. Jadi kalau sudah di-close itu ada di gradebook. Tapi sekarang coba dari depan dulu aja ya. Kita nyoba untuk mata kuliah matematika ekonomi. Bisa nyoba bersama-sama, semua login ke Elok.
Nanti kalau kesulitan bisa share screen. Ini sudah saya share screen. Oke Pak, langsung. Langsung praktek saja. Kita bikin turn audit editing on. Turn editing on. Ini ada di gradebook ya. Nanti kalau sudah ada itu muncul di gradebook kalau sudah dinilai. Yang nilai-nilainya itu ya Pak ya? Nah, ini ada nilai-nilainya dan segala macam ada di gradebook. Nah, tapi nanti sekarang turn editing on dulu, kita bikin satu biar sama ya. Bikin satu lagi bab atau apa namanya topik ini bawah sendiri ya. Number of section, nah tambah section aja. Oh ini di mana di bawah sendiri harusnya. Ya. Padahal ada section khusus exam sih. Oh ya. Oh ya nggak apa-apa. Kalau saya materinya per topik. Oke Pak. Per topik terus terakhir ada exam Pak. Terus ada apa itu? Mid exam sama final exam. Oh ya, ya udah nggak apa-apa di situ. Ujian akhir semester UAS. Ya, tulis saja. Ini berarti masuknya assignment ya Pak ya? Masuknya, bukan. Oh, bukan ya? Ya, oh, iya. Ini kita buka dulu. Udah bikin? Add activity resource. Sudah sampai sini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terus pilih workshop. Oh, workshop ya. Oh, workshop. Oke. Di add. Sudah. Oke. Ya, workshop terus kemudian dinamai apa? Ujian akhir semester. UAS take home test. Kalau mau agak sedikit keren ya matematika kelas apa ya? Ekonomi. Matematika ekonomi kelas A. Ya. Ya, udah gitu. Kemudian dikasih deskripsi. Deskripsinya tentang ujian ini. Saya tak ngopi dari yang tadi aja ya. Nanti diedit sedikit. Poin penilaiannya jadinya 3 ya? Iya, Pak. Apa saja coba nanti kita detailkan di deskripsi ini. Saya tak ngopi dari ini, saya sudah bikin kemarin yang untuk ujian Jumat besok. Tak copy sedikit untuk nanti. Biar nggak usah nulis terlalu panjang. Jadi di deskripsi ini silakan dituliskan, silakan membuat video penjelasan tentang apa? Ini apa? Apa isi nih? Silakan membuat mengerjakan soal apa ya kalimatnya? Silakan membuat video tentang penyelesaian ya, Pak. Nah, ya tentang penyelesaian soal berikut ini. Soal berikut ini gitu ya. Oke. Berikut ini. Berikut gitu terus ini. Adapun aspek penilaian. Mungkin nanti dibikin seragam kalimatnya ya di WA nanti. Intinya ini ada deskripsi. Ini bisa dianu. Aspek penilaian apa saja? Itu ya Pak, konten itu ya. Berikut itu Pak. Ya, oke apa? 1. Konten, penguasaan materi berarti ya, sama ya? Penguasaan materi, rumusan permasalahan, bukan model ya. Ini kan penjelasan penyelesaian itu Pak, mungkin Pak. Penjelasan penyelesaian soal. Ini kan soalnya soal cerita semua ya. Apa ada yang mau soal hitungan? Kalau apa kita kan ini lebih menekankannya ke ini ya, ke setelah UTS kan, berarti kan optimisasi itu kan, optimisasi kemudian integral,
kemudian yang SPL. Nah, tergantung nih kesepakatannya yang mau soal konsep yang mana, yang menjelaskan gitu aja loh. Bukan ke kasus gitu. Ini kan nanti kan memang nggak cuma hitung saja toh ya. Jadi sebaiknya itu ada kayak soal cerita, kemudian mereka merumuskan, setelah itu menjelaskan sampai dengan interpretasinya. Interpretasi, iya Pak, setuju Pak. Itu sih jangan terlalu ngasih soal kayak integral langsung tanpa background. Iya Pak, betul. Kak, maksud saya kayak yang itu loh Pak. Jadi satu soal yang hanya menjelaskan saja, jadi tanpa ada kasusnya. Misalkan Gitu. jelaskan konsep apa ya, integral tak tentu dan integral tertentu, kemudian terangkan juga penggunaannya di ekonomi. Maksudnya ada soal kayak gitu satu, tapi yang dua nanti misalkan ini langsung ke contoh kasusnya. Jadi ada soal cerita, dimodelkan, diselesaikan, diinterpretasikan gitu. Oh gitu, ya bisa aja. Atau ya bisa aja. Setuju. Ada yang konsep. Gimana, Bu Nur? Oke, saya setuju dengan Pak Nanang, ada yang dalam bentuk konsep, jadi menjelaskan mereka itu paham nggak dengan konsep dasarnya. Kemudian didukung sama yang kasus-kasus apa model cerita gitulah, Pak. Ya berarti ada apa tadi? Penguasaan materi gitu ya. Nah ini udah penguasaan materi. Ya, Pak. Ya, terus apa yang kedua berarti? Delivery apa ya? Penyampaian. Penyajian materi itu Mas. Oh ya, penyajian materi itu ya. Ya, oke. Perlu dikasih keterangan nggak? Penguasaan materi itu apa? Ya. Meliputi apa gitu nggak Pak? Jadi bagaimana itu tidak hanya jawaban yang benar, tapi proses penjelasan yang detail atau jelas gitu. Apa ya? Bukan akurasi ya. Maksudnya kebenarannya gitu. Jadi apa ya? Bahasanya apa tuh? Ya nanti dipikir ya sambil jalan ya. Oke, Pak. Satu lagi apa? Penguasaan konsep. Ini nanti mungkin ini penguasaan konsep. Mungkin nanti ya. Ini pemahaman konsep gitu mungkin Pak. Biar nggak penguasaan semua. Oh ya, konsep penjelasan dari penjelasan aplikasi, penjelasan materi ya. Oke Pak. Ya, gitu. Oke, satu lagi apa ya? Apa ya? Penguasaan, penyajian. Kemarin tuh di WA Group apa ya? Satu lagi. Kemarin itu konten sama delivery saja sih Pak. Konten sama delivery, ya udah ini aja, dua aja, nggak apa-apa. Gimana yang lain mungkin ada ini, siapa tahu ada yang terlewat. Ini, ya. Ujiannya kita tanggal berapa ya? Tanggal 19 Pak. Jumat dari 18 Desember pukul jam berapa ya? Jam berapa ya kemarin ya? Surat dari FEB itu ya? Jamnya sama Pak. Jamnya 9.40 apa ya? Kayak jadwal yang utama. Oh berarti 9.40 ya Mbak? Cuma ganti hari. Berarti sampai jam 12.40 Pak. Enggak, ini submit satu hari sebelumnya. Jadi tak submit 9.40. Itu. Iya. Submit pas hari H. Nanti kita butuh bagi ya soalnya. Apa-apa. Oke. Sabtu 19 Desember. Jadi mereka pas Sabtunya itu pas harusnya mengerjakan, mereka menilai temennya yang lain gitu ya maksudnya ini ya? Nah, tapi mereka harus submit dulu. Berarti ya. 00 kita aja ya. Ya Pak. Sabtu 19, kemudian
dimulai sejak pukul, kemudian bisa Itu durasinya kok sampai 30 menit ya Pak Irwan? per video. Iya. Kok per video, Pak? Ini kan soalnya ada 3. Oh, Satu soal 10 menitan. nggih, nggih. 30 menit itu lama loh. Lah ya nek soalnya telu, Bu. Jadi masing-masing 10 mungkin. masing-masing 10. Enggak. Mal 10. Ya, kalau Mas Zah sudah menyiapkan kan tentunya ngomong di videonya kan nggak sampai 30 menit toh. Lamaan itu kayaknya. Lamaan. Kalau kita buat video jelasin itu berapa? Kalau materi ini telu loh, Bu. Ada integral, ada juga aplikasi. Ya, maksudnya kan dia mengerjakan dulu baru dia membuat video kan. Maksudnya kan dia tinggal apa di video itu kan dia menjelaskannya toh. Lah kalau 30 menit jelaskan kan kayaknya lama deh. Atau itu aja yang mungkin lainnya? Maksimum Pak Irwan maksimum aja mungkin ya, seperti yang diusulkan Pak Irwan kemarin. Iya, ya. Kalau bayangan saya kalau mereka jelaskannya bukan dalam bukan hanya teks yang dijelaskan loh ya. Kalau mereka mau bikin pakai animasi itu jadi step by step-nya mungkin bisa jadi satu soal bisa 10 menitan. Misalkan mereka jelaskan konsep integral toh, mereka gambar pakai GeoGebra, kemudian ini dijelaskan dan segala macam, siapa tahu bisa yang maksimal gitu ya. Ya, maksimal saja. Oke, Pak, maksimal saja, Pak. Ini tak tulis gini atau panjang video maksimal gitu ya? Oke, Pak. Diberi maksimal nggak apa-apa mungkin, Pak? Durasi maksimal. Tapi ada minimal, perlu minimalnya nggak ya? Nggak usah lah, itu kan ke apa ya? Maksudnya dari kreativitas mahasiswa, kita kan tahu dia itu pengennya mengharapkan apa nilai baik atau enggak. Kalau ingin baik kan mereka akan sama juga gitu kan. Kalau dia hanya salah asal ini ya. Gitu. Tapi ini Bu In, kalau repotnya itu nanti kalau misalkan apa diberikan batasan maksimal itu nanti membatasi kreativitas mahasiswa juga, Bu. Ya. Durasi video sekitar gitu aja. Makanya tadi kan durasi video yang untuk total ada berapa soal dulu itu? 3, Pak. Kalau tadi kayaknya 3, Pak. Oke, Pak. Sesuai topik aja kalau menurut saya, Pak. Total soal itu. Total soal yang harus diselesaikan. Atau ada 3 soal yang harus diselesaikan dalam bentuk video, gitu mungkin ya? Yang harus diselesaikan. Dan harus diselesaikan. Ini sambil ngerjakan ya Bu In ya, sambil ngetik di elok masing-masing. Jadi nanti tak share, di share kalau ada masalah. Ada 3 soal yang harus diselesaikan dan dijelaskan dalam bentuk video, gitu ya? Bentuk. Aku nganggo HP iki. Nah, aja Pak Irwan nanti apa yang ditulis Pak Irwan nanti dikopikan di chat atau di copy di kopas ya. Ya. Wih, perintahnya di kopas saya kok chat. Ya. Ya nanti diedit kalau ada yang nggak tepat berarti. Total soal 3 total ada 3 soal. Yang harus dijelaskan dalam bentuk video. Durasi penjelasan masing-masing sekitar 10 menit gitu Pak mungkin. Nah, sampai 10 menit. 10 menit. Nah, sudah. Sampai ya, jadi kalau mereka itu ya 5 menit ya, video dikumpulkan paling lambat itu Sabtu, kemudian peer assessment dimulai setelah itu dilakukan oleh berapa mahasiswa lain? 5 mungkin ya Pak ya? 5 ya. Ya, gini. Jadi ini ada display ini diklik. Description, ada description, kemudian display.
Setelah itu ada gradingnya. 80% itu untuk submission-nya. Kemudian assessment-nya ini 20%. Jadi kalau dia menilai temannya dengan baik, itu dia dikasih bobot 20%. Kemudian ada submission setting, ini di copy saja ini. Video. Kita rekam tangan. Ya, rekam. Oh, yang rekam siapa nih? Pak Irwan kan? Hostnya Pak Irwan, Bu. Tak rekam. Aku tak sambil-sambil sih soalnya. Iya, Bu. Jangan sampai gosong loh, Bu. Makanannya. Dong sarapan. Nah, dia kode ada sarapan. Submission settingnya di sini diklik online. Kemudian file attachment-nya nggak usah. Kemudian apakah mau di-allow submission after deadline? Ini sebaiknya di-allow saja supaya nanti ada waktu mereka kalau ada masalah. Kalau terlambat gitu ya? Masalah sinyal. Assessment. Assessment ini di copy yang di atas. Assessment kan dia menilai teman yang lain. Ini assessment. Ada 2, penguasaan materi dan penyajian materi. Nanti ini student nilai sendiri enggak kan? Kemudian, nah ini biar aja kosong semua, nggak apa-apa. Example submission nggak usah. Availability, nah ini kita perlu enable semua. Open submission mulai dari seminggu sebelum ini ya, berarti kita mulai umumkan mulai besok ya. Soalnya kita berikan kapan? Kita berikan kalau kemarin ini ya mau seminggu ya? Minggu sebelumnya. Oke. Tanggal 12 ya. Mulai submission-nya, open submission-nya tanggal 12 Desember pukul 40 lah. Atau 000 aja Pak, nggak apa kali Pak, dikasih bonus. Ya, 00. Kemudian deadline-nya ini di-enable, diklik enable, dipilih tanggal 19 ya. 19 pukul 9 pagi. 9.00. 9.00. Kemudian ini diklik switch to next page after submission deadline, itu diklik saja. Kemudian ini open submission assessment-nya dimulai kapan? Assessment-nya kan teman yang menilai yang lain tadi. Berarti 9.00 itu ya? Tanggal 19 itu kan? 19.40. Kita kan harus melakukan pembagian ya? 19.30 atau 40. Ujiannya 40 ya? 40 Pak ujiannya. Ya, oke. Deadline assessment-nya kita berikan agak longgar saja. Ini nanti takutnya ada masalah sinyal ya. Jadi kita berikan tambahan pukul berapa harusnya kalau ujian? 11.40 Pak, 2 jam kan? Ya, kita berikan waktu 12.00 aja. Benar tak ya? Oke Pak. Waktu. Jadi kalau sebenarnya kalau videonya dia menilai 5, satu video 30 menit, 30 kali 5 kan nggak cukup. Iya Pak, kalau di extend sampai gimana Pak? Sampai hari berikutnya gitu. Ya nggak apa-apa. Ya kita extend hari berikutnya aja ya, biar aman ya. 20 berarti Pak ya? Atau dikurangi jumlah itunya, 4 aja gitu. Biar nggak memberikan beban gitu loh. Biar selesai waktu itu gitu, jam selesai ujian. Tapi ini diberikan deadline-nya sehari setelahnya juga nggak apa-apa. Ya hari Minggu juga kan itu Pak. Ini kita langsung selesai koreksi itu. Satu-satu. Kemudian ya, kita save and display. Nah ini kalau save and display. Kalau sudah, nanti terus edit submission form ini untuk melakukan editing aspek.
Sudah sampai sini? Ada Ini yang mana nih, Pak? Nah, ketinggalan ya. Baru. Ini belum. Keluhan kecepatan, Kak. Ya. Saya ulang. Bentar, Pak. Oh iya. Saya yang provide instruction itu belum. Itu nanti dikopikan aja. Sama. Saya juga masih tak merah. Tadi diisi ini loh. Jadi diklik lagi coba. Provide instruction itu hanya ini. Yang maksimal itu ya. Dikopi aja. Coba dikopi biar itu harus ada. Coba dikopi dulu yang dari atas tadi. Tak copy paste biar gampang. Tak WA grup ya. Iya, Pak. Biar copy paste. Nah itu. Saya tak ngambil minum. Buka di 2 laptop. Buka di 1 laptop susah ternyata, Pak. Mantap. Bos Iwan buka laptopnya banyak ini. Enggak, buka 1 laptop. Nganu susah ya. Sambil nonton sambil ngisi di elok. Lebih ribet. Peer assessment di deskripsinya berarti waktunya diganti ya, Pak? Kak Irwan lagi ambil minum. Nah, kayak gini bisa kong kali kong nggak ya? Kan nggak tahu yang dialokasikan siapa. Nggak bisa. Oh iya. Kecuali kelasnya sedikit ya, Pak ya? Baru bisa ya, Pak ya? Iya. Ya, kalau sedikit bisa di ini ya. Bisa janjian gitu ya. Ini kan nggak tahu kan mereka menilai siapa kan? Nggak tahu. Iya. Setelah kita assign gitu kan, random. Dan kelompok lain. Gitu. Udah sampai sini? Udah semua? Bukan, Pak. Jadi pertanyaannya lucu. Tadi waktu peer assessment-nya kan sehari, Pak ya? Berarti di deskripsinya juga diganti. Oh gitu ya. Ini ya, peer assessment-nya. Ini masih yang lama ini. Soalnya mah digawe durung toh? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, durung. Peer assessment atau ini peer assessment dilakukan setelah video dikumpulkan. Dilakukan sejak pukul hari ini tadi salah. Ini tak yang terakhir sejak hari Sabtu pukul 9.40 sampai 20 Desember ini lebih begitu lagi. Pas lagi. Ya tinggal itu harus diisi, kalau enggak diisi ya ada centang lagi. Dilakukan begini. Ya nanti 4 ya. Pak Irwan, itu yang peer assessment-nya oleh 5 mahasiswa lain nggak dituliskan? Oh iya. Belum ya. Oke. Berapa mahasiswa mau 5 ya, karena waktunya sehari ya. Ada 5 ya. Lebih dari kan? Pak. 24 jam kan?
lain. Oke. Sudah ini? Sampai sini? Ini sudah centang semua biru? Oh, Pak, ulangi Pak dari sebelumnya Pak, yang grading settingnya Pak, saya ketinggalan Pak. Wah, habis masak ini. Yang mulai dari Yang bawahnya Pak, grading setting dan kawan-kawannya tadi saya cuma ngeliatin belum masukin soalnya Pak. ya ini grading settingnya di default aja, nggak usah diubah. Oh gitu, oke. Oke, yang diubah ini submission setting. Oke. Submission settingnya ini kita copy paste dari yang di atas saja. Total ada 3 soal dilakukan oleh mahasiswa lain. Oke. Ini udah. Submission setting oke. Oke. Assessment setting. Oke. Sudah diisi? Oke. Kosong dong. Pas, kemudian feedback mau kita example. Bisa banget bahwa buang duri kan mana? Availability-nya diisi. Nah, buang duri mana? Oke, Bu. Ini di mute. Untuk feedback itu dibuat default aja ya Pak? Feedback. Jadi yang feedback ini di default aja, nggak usah diisi apa-apa. Oke. Udah, yang penting availability ini di setting sudah? 12. 12. Submission deadline-nya 9 Ya, pagi, assessment-nya mulai 9.40 sampai dengan 20 Desember 9.40. Restrict access-nya sebenarnya bisa kita set ya. Ini kan kita masih set up base, nanti takutnya mahasiswa ngakses, itu bisa juga dikasih restrict access. Kalau teman-teman mau menggunakan video soal biasa di Elok tuh saya biasanya menggunakan restrict access ini. Jadi dia hanya ada ya. Ada mulai tadi submission tadi 12 Desember. Baru ada mulai 12 Desember 00 itu baru ada. Jadi nanti sebelum itu mahasiswa nggak bisa lihat kita set up atau apa itu nggak bisa. Udah sampai sini? Save? Sampun Pak. Mbak Sekar? Oke Pak. Mbak Nur sudah? Ampun. Ya, terus sekarang klik bawahnya ini. Kalau dicentang ini sudah centang hijau semua, klik bawahnya. Ini yang penting juga. Assessment form. Tadi kan kita menentukan 2 aspek. Aspek penilaian. Aduh. Tak copy paste dulu dari WA group tadi aspek penilaiannya. Pertama, penguasaan materi, yang berikutnya adalah penyajian. Ini mau dibuat seperti apa? Jadi, aspek pertama adalah penguasaan materi. Ini bisa dibobot. Lebih tinggi harusnya ya, yang atas ya. 2. Lebih tinggi toh atasnya. Kemudian kalau penyajian materi ini mau dibobot 1, berarti dia kalau mau ini dibobot 3 bisa juga. Tapi ya, berarti ini 3 ini misalkan bobot dari penyajian materi presentasinya dibobot 1, tapi kayaknya mending 2 deh.
Jangan terlalu banyak bedanya. Ya, penguasaan materi 2 Pak ya. 2, penyajian materi diberi bobot 1, terus ini ada aspek 3 toh. Ini dikosongi aja, kemudian langsung save and preview. Nanti akan ada muncul kayak gini. Aspek pertama adalah penguasaan materi, aspek kedua penyajian materi, kemudian nanti dia bisa menilai seperti ini, kemudian bisa memberikan feedback. Jadi ini mahasiswa juga diminta untuk menilai teman yang lain tuh seperti apa. Sekaligus sebenarnya ngecek kalau dia nanti penjelasannya salah, sekaligus dia juga belajar penjelasan dari teman yang lain. Ya kan ada aspek selain menilai dia juga mencoba memahami seperti itu kan. Yang kemarin diposting siapa ya? Pak Nanang atau siapa yang kemarin? Kalau kita ngajari itu malah jadi belajar gitu. Ayo toh? Saya Pak, iya Pak. Nah, ya itu benar. Jadi kita juga meminta mereka mempelajari materi teman yang lain. Itu gimana? Jadi nanti diberi penjelasan saja. Jadi supaya memberi komentar itu tidak hanya 1-2 kalimat, tetapi beberapa kalimat terkait dengan penguasaan materi, penyajian, kemudian apa feedback secara umum. Itu. Kan itu kan Pak, tidak maksudnya kalaupun mereka nggak melakukan itu, si Elo nggak ini kan tetap bisa tetap bisa mensubmit kan mereka kan? Tetap bisa? Tapi tetap bisa ini kan, maksudnya submit ya. Tetap bisa lanjut gitu kan? Tetap nanti bisa. yang penting nanti kita encourage mahasiswa supaya menuliskan 3 komentar itu toh. Betul. Tetap bisa lanjut, tetapi ini ada contohnya kalau dia nggak nuliskan komentar. Sebentar, gimana ya? Berikan contoh. Kalau yang dia nggak melakukan komentar, ini tak leave dulu ya. Ini sudah ya, di save ya. Tolong di save dulu. Tak berikan contoh. Aku kemarin bikin. Nah ini ada yang nilainya 19. Jadi ini belum tak close ini. Kalau tak close sudah close submission. Conclusion ini biasanya silang karena kita nggak conclude. Ini toh. Jadi kalau kita mau lihat nilainya ada di gradebook-nya. Ini sudah ada nilainya. Jadi nilainya ini mahasiswa ini, Intrada ini, dia melakukan penilaian, tapi dia nggak full. Jadi seperti ini, dia nggak ngasih komentar, dia nggak ngasih komentar. Grade submission-nya itu turun, jadi tidak 20, tapi jadi 19. Itu otomatis gitu ya Pak ya? Otomatis. Harusnya dia berapa? 20? 20 maksimal kan? Enggak, harusnya dia memang dapat maksimal ya? Setiap kali menilai dapat maksimal. Ini kan nilai dari teman yang lain. Oh iya. 20 ini yang kalau ini lah ya, memberi nilai ke teman yang lain kok ya. Memberi nilai teman yang lain itu kita beri bobot, kita beri nilai. Kita ya sambil menghargai proses mereka belajar apa? Memahami penjelasan temannya. Nah ini contohnya ini dia menilai, contohnya ya, ini dia menilai 9 dari 10, kemudian satunya 8 dari 10, ini 8 dari 10, totalnya nanti dikalikan 80 ya, bobotnya tadi, jadi nilainya 69. Ini rata-rata 2. Tapi nilai totalnya jadinya adalah 69 ditambah 20. Nilai totalnya di pekerjaan ini. Ya. Ya ditambah 20. Itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak Irwan tanya. Ya. Panjang lebar komentar itu pengaruh nggak ke nilai? Enggak. Yang pengaruh sama isi. Enggak. Sepanjang ada komentar pasti udah itu nilainya full. Full. Tapi kita bisa ngecek ya, setiap komentar yang masuk apa itu bisa kita cek. Jadi tadi kita klik satu-satu itu bisa. Jadi ini sampai sini dulu. Ini tadi sudah edit submission. Saya balik sini dulu. Submission tadi sudah semua centang hijau.
Udah centang Pak, kecuali yang bawah ya. Yang bawah ini switch to next submission ini kita perlu klik. Klik, ini kan otomatis nih. Udah, continue. Nah, ini nanti ketemu. Udah, ini. Ini sudah selesai soalnya. Sudah sampai sini, nanti schedule allocation itu nanti yang kita akan lakukan random. Atau schedule allocation, ini automatically, ini bisa juga. Kita klik ini. Allocation settingnya yang perlu kita set. Ya, jadi tadi otomatis kita set jadi 5 ya. Iya, Pak. Ya, sudah di set grup toh? Enggak, Pak, saya enggak pakai grup, Pak. Oh ya sudah 5 gitu. Saya pakai grup ini, saya prevent. Kemudian sudah. Pak Irwan, sebentar saya ketinggalan itu masuk yang mana? Oke, balik lagi di depan. Ini ada di Yang bagian setup page. Nah, itu. Ya, ini sudah centang semua? Udah, yang paling bawah itu, Pak. Ada switch to the next page itu. Diklik terus nanti di continue. Oh, diklik. Continue. Terus continue. Oke. Nanti atasnya biasanya sudah centang. Ya, oke. Terus? Bawahnya belum. Setup schedule. Nah, setup schedule-nya itu masih merah. Nah, diklik. Diklik. Automatically, Pak ya. Nah, kita milih yang automatically aja. Jadi kita yakinkan. Yang automatically, oke. Nah, gimana allocation-nya? Itu klik bawah sendiri. Allocation, terus? Ya. Ya, 5 plus submission. Oke. Number ini 5, terus kemudian kalau ada grup ini di prevent. Oke. Saya nggak pengaruh sih. Kemudian kalau mau can access, nggak usah, ini jangan dicentang. Ya udah itu atas saja yang dicentang. Kemudian di save changes, terus di continue. Jadi otomatis nanti di sini kita klik balik, ini nanti allocation-nya langsung. Di sini mahasiswa saya ada 64, nanti langsung otomatis dia akan mengalokasikan ini 64 itu. Mungkin ada yang jumlahnya kurang, nanti dia akan menyesuaikan. Begitu. Ya, ini 5 orang acak ya pasti bisa. Irwan, punya saya kok nggak ada ini ya Pak, setup schedule ya Pak? Setup schedule nggak ada. Yeah. Coba di share screen loh. Tak stop share screen dulu ya. Iya Pak. Coba. Ini ada chat aja. Aspek 1 bobot 2, aspek 1 bobot. Ya. Benar Pak. Aspek 2 bobotnya 1. Oke, share screen saja. Sudah terlihat ya Pak Irwan ya? Switch to next page-nya belum diklik. Ini klik sendiri. Nah, itu. Ya, sampai yang punya Pak Irwan tadi yang setup. Allocate submission-nya juga klik. Ini ya Pak. Schedule yang allocate submission-nya diklik. Ini Pak. Bawahnya. Allocate submission. Ini. Ini Pak. Coba schedule allocation-nya tuh kanannya sendiri. Udah itu tadi. Nah. Terus kan ada atas sendiri kan ada, ini kan manual. Oke. Okay. Oh ini ya Pak. Nah ini loh, automatic. Okay. Oh. Allocation, jangan dulu allocation settingnya. Nih. 5. Jadi kalau sudah punya grup berarti bisa pakai grup ya Pak? Prevent, itu saya prevent.
Oh, oke. Jadi peer assessment-nya bukan dari grup yang sama. Tapi kalau Oh, oke. jadi save aja coba. Oke. Kalau nggak bisa berarti ya continue. Nah, udah. Ini udah dibalik ke atas, diklik yang tadi. Nah, itu nanti sudah sama aja. Oh, oke. Yang lain juga. Ya, saya stop sharing nggih, Pak Irwan, matur nuwun. Mbak Nur tadi gimana? Ada yang kayak punyanya Mas Iwan ini atau punya saya? Enggak, seperti punya Pak Irwan. Oh. Sudah, Punya Pak. Mas Iwan kok nggak ada schedule allocation-nya, Pak? Nah, itu dia masalah itu bayarnya mungkin separuh dia. Oke, coba nanti tak ini lagi, Pak. Oke. Kamu settingnya ini sebagai apa ya? Nanti jangan-jangan rolmu Teacher, Pak. teacher ya. Ya, course creator. Course creator bukan? Iya, Pak, ini saya yang buat, Pak. Oh, alah. Iya. Oke. Ya, Oke. Kalau nggak nanti tak buat dari rekaman coba, Pak. Nanti tak pelajari lagi. oh, kamu teacher sendiri. Kamu dari course creator coba. Mungkin hasilnya beda ya. Ini yang tadi restricted munculnya jadi kayak gini loh. Jadi nanti nggak muncul sampai jamnya. Jam 00 gitu. Jadi biasanya kayak gini nih kalau ngeset ujian, kita ujiannya hari Rebu atau apapun itu bisa restrict akses. Kayak ini. Kayak dulu pas ujian UAS ini tak restrict akses. Jadi pas jam ujian baru dia tersedia. Gitu. Baru mulai. Oke, sampai sini ini udah selesai. Kita tinggal ngasih soal ini. Ngasih soal ke grup. Aduh, salah. Tinggal ngasih soal ke grup, terus kemudian mereka submission, terus nanti nunggu submission-nya. Kita berikan contoh yang sudah jadi ya, yang pengantar model matematika. Ini karena ada adminnya, ada asistennya juga. Jadi gradebook bisa di sini ya, di gradebook. Ini ada bobot yang bisa kita berikan, tapi sebenarnya kalau standar ya, standar aja ya, jadi kita nggak ngelakuin. Di sini ada grades. Ya. Sudah ketemu belum ya? Kalau ada grades, nanti ketemu nilainya. Kemarin termasuk peer assessment, kehadiran berapa, ini nilai totalnya. Di sini ada, ini bisa di-download, nanti diolah. Itu. Ini termasuk kita kan bisa membeli nilai juga atau Pak? Ini nanti masuknya di mana berarti? Kalau kita nanti memberikan assessment di setiap tugas. Jadi assessment di setiap tugas. Jadi kalau nanti gini, misalkan video tadi ya, aku sudah melakukan ini. Kemarin pas presentasi ini, yang untuk kelompok, ini kayak gini. Ini sudah sudah tak close, aku nggak bisa ngecek. Nah, jadi ini masing-masing gini, kalau yang ini tak set masing-masing 5 ini dulu tak set manual. Ini yang kelas yang berjalan ini 1 orang. Ini kan dari anu ya Pak, ini kan dari namanya kan, maksudnya kalau kita yang menilainya nanti masuknya di mana Pak? Bentar, ini sudah di close sih. Coba yang tadi ya. Submission-nya contohnya ya. Oh ini belum ada contoh submission. Coba yang sudah ada. Kita buka lagi.
Kalau yang di sini, yang kita lakukan di sini, ini kan nilai dari temannya. Oke, Pak. Ini nilainya berapa, kemudian aspeknya apa. Nah, ini kita bisa melakukan feedback di sini. Untuk reviewer. Tapi kalau untuk nilai, kalau yang tak lakukan itu manual. Nah, ini tak lakukan grade-nya, tak klik. Ya, grade. Ini kebetulan saya hanya nilai itu grade-nya tadi ini ya. Tak download. Grade-nya tak download. Download-nya. Export saja ya, grade report tadi grade sudah nemu grade belum ya? Download. Nah, ini baru download. Ini formatnya ODS. Tapi bisa dibuka di Excel. ODS itu open data sheet. Kayak untuk apa? Open Office ya? Ya, Pak. Kayak ODT gitu ya? Kok ODT? Apa itu kalau yang Word itu? Ya, ODT apa ya? Open data sheet kalau ini. ODT itu apa ya? Orang dalam tahanan. Nah. Ini kok suyu berta. Lompat. Tapi apa ekspornya bisa milih juga kan? Bisa. Di sini bisa. Ada format kan? Iya, bisa milih kita kok. Nggak usah di-download semua juga bisa kok. Ini yang ini kan macam-macam tugasnya. Tadi tak download semua. Share tak stop dulu tak share. Jadi nilainya manual kan. Jadi nilainya Pak, jadi kayak nggak buatan kayak yang ini ya Pak, yang apa? Kalau kita ngasih kuis atau tugas itu kan nanti kita bisa apa? Bisa grading di situ kan? Ya. Nggak bisa berarti ya? Ini sifatnya peer assessment. Jadi memang kita di luar sistem gitu ya, di luar sistem penilaian. Kita di luar sistem, kecuali kita dimasukkan ke sebagai penilai ya. Jadi nanti tapi kita harus masukkan sebagai peer-nya. Oh. Ya. Secara umum sebentar, ini contoh ya tak share dulu aja. Ini kok ada Fahri Ernanto nih, siapa ini? Aku double ini Mas. Jadi nonton layar sama ini buka eloknya mumet. Mantap. Ini contohnya ini workshop tadi kan 80 sama 20. Nah ini nanti kan total nilainya kan ini. Ya tapi itu kan dari peer kan Pak? Iya. Makanya kita nambahin nilai sendiri. Ini kan ini Debbie nilainya total segini. Nah ini kita nambahin nilai. Kita saat ngolah nilai. Karena sebenarnya saya tak balik ke elok dulu. Kalau workshop itu, kalau kita lihat ya jelasannya workshop itu memang untuk peer assessment. Tujuannya sebenarnya untuk meringankan dosen. Kalau kita lihat ya di sini workshop peer assessment. Can submit, kemudian setelah itu peer assessment. Gitu. Jadi mungkin bisa ya kita ngecek nanti ya. Kalau kita langsung bisa nilai itu seperti apa nanti tak cek. Kalau kita langsung bisa nilai langsung masuk di situ bisa langsung di-download ya. Iya Pak. Jadi nanti kita nonton sambil apa?
Sambil menilai langsung di sistemnya, otomatis ter-record gitu kan. Nanti tak cek ya. Tapi itu secara umum itu sudah jelas semua? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Mantap. Semua ini sudah selesai. Kita tinggal nanti nunggu. Oh, enggak Pak. Pak Irwan, untuk memasukkan soalnya berarti di mana nanti Pak? Kita kembali ke yang tadi berarti ya? Jadi kalau untuk memasukkan soalnya, kita kembali yang tadi. Ini kapan bikin berarti kan ya pas kapan besok aja bikin soal. Di deskripsinya itu ya Pak ya, untuk nambahin soal. Tinggal nambahi di sini kan deskripsi. Ini kan tadi kan nambahi resource activity. Ini tambahi label saja, bisa. Label nanti terus soal sama file. Ya kan kalau nambahi label itu apapun bisa ditambahkan di sini kan. Terus kemudian bisa tambah file dan segala macam. Oke Pak. Ini untuk naruh soalnya Pak. Oke, mantap. Kemarin ini juga soal dulu tak tambah itu label. Ini bukan, ini assignment. Assignment juga bisa, tapi kalau assignment kan harus submit di situ. Kalau label itu hanya ini ya, hanya nampilkan aja ya? Hanya tulisan aja. Di sini juga bisa. Sebenarnya kalau diedit, kemudian di edit section, nanti di deskripsinya, di summary di sini juga bisa. Insert apapun file atau kalau di deskripsi itunya saja gimana Pak, workshopnya itu? Deskripsi workshopnya ini untuk ya itu kan ada berikut ini penjelasan soal berikut ini, nah itu ditambahin di bawahnya itu boleh nggak Pak? Oh ini di sini ya itu bisa nempelkan file kan Pak kalau nggak salah di situ dengan dengan ngembed file biasa. Ya, nah, silakan membuat video tentang penyelesaian dari soal-soal berikut ini. Nah, soal-soal berikut ininya bawahnya situ soal gitu, Pak. Soalnya kan tanpa simbol segala, toh?